Untukmu yang tengah merasa lelah, sedih, dan marah atas rasa sakit yang menyisakan dada. Untukmu yang sangat ingin melarikan diri dari hidupmu. Dan untukmu yang berdoa setiap malam bahwa hidupmu kini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir ketika kau terbangun. Selamat malam. Apakah akhir-akhir ini kau melihat indahnya langit dengan senyum di bibirmu? Beberapa di antara kalian pasti memandang seperti ini sembari tersenyum miris. Bagaimana sempat aku melihat langit, hatiku hancur, dan kepalaku serasa terkubur di bumi. Aku sibuk mencari jawaban atas pertanyaanku. Saat pekerjaanku terasa sulit dan melelahkan, aku bisa memilih untuk berhenti atau sekadar beristirahat. Tapi ketika hidupku terasa sulit dan melelahkan, apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin melarikan diri. Dan aku hanya ingin berhenti dari penderitaan ini. Hidupku benar-benar berat, sampai aku takut semesta akan mencibirku karena mengeluh terlalu banyak. Jika kau berpikir seperti itu, kata-kata kali ini adalah untukmu. Kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah tentang seorang manusia yang berpikir bahwa ia harus menjadi baik-baik saja untuk menjadi manusia. Tapi sebelum itu, jika kau tak memikirkan hal seperti itu dan mengenal seorang yang tengah terpuruk dan hancur, aku mohon untuk genggam tangannya dan rangkul ia. Dibanding memberinya kata-kata mutiara dan ceritamu yang juga mengalami kesulitan tapi tetap kuat, tapi ingin tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya dari kematian, tuntunlah ia untuk mendapatkan perawatan dari tenaga profesional. Temani ia berjalan jalan gelap itu, hingga ia kembali pada jalan penuh cahaya, sembari berkata bahwa semua akan baik-baik saja, dan semua yang terjadi bukanlah kesalahannya. Karena kau tahu, dibandingkan teman yang berteriak memberi arah dari luar ketika kita jatuh ke terowongan gelap, kita lebih membutuhkan seorang yang berjalan di samping kita untuk menemukan jalan menuju cahaya. Karena ketika hancur dan terpuruk, kita seolah ingin selalu sendiri, tapi jauh di dalam hati, kita membenak seperti ini. Tak apa jika kau tak memahamiku, yang terpenting adalah kau berada di sisiku. Karena semua dari kita adalah pendusta, tertawa keras saat menyimpan ketakutan, dan membuat orang tertawa saat hancur berkeping-keping di dalam. Kita ingin terlihat baik-baik saja, saat kenyataannya adalah sebaliknya. Tapi jauh di dalam sorot mata, kita memohon pertolongan. Kita lelah untuk menanti seorang untuk datang, menepuk pundak, dan berkata bahwa ia akan mencoba memahami kita. Lalu kita lebih memilih untuk tersenyum dan berpura-pura, karena itu lebih mudah daripada menjelaskan dan mendapatkan balasan yang semakin memperparah luka. Karena terkadang juga kita takut hati kita terhianati oleh mereka yang sekadar ingin tahu, tapi tak pernah benar-benar peduli. Untukmu jiwa indah yang telah hancur ribuan kali, untukmu jiwa indah yang terus-menerus dihantui, dan untukmu pemilik hati pengkhianat yang tak membiarkan tubuh kamu menangis. Apakah kisah ini akan memberi hatimu kehangatan, atau membasahi pipimu dengan air mata yang telah lama kau pendam? Kali ini, aku tak bisa berjanji. Oleh karena itu, dengarkanlah kisah ini. Ini adalah kisah tentang seorang manusia yang sebenarnya sama seperti yang lainnya, tapi malah bermimpi untuk menjadi seperti yang lainnya. Karena seperti yang lain, dia menyimpan seluruh perasaannya, seolah tak memiliki masalah, seolah hatinya tetap terselamatkan. Tapi di sisi lain, dia ingin menjadi seperti yang lain, yang selalu bahagia dan merasakan apa yang orang lain rasakan, dan terbebas dari penderitaan. Pada suatu masa, ia terjatuh ke dasar jurang. Jurang itu begitu gelap dan senyap, hingga yang bisa ia dengar hanya detak jantung tak menentu karena ketakutan yang ia rasakan. Ia merasakan sakit dan rasa takut yang sangat hebat. Kematian serasa selalu mengiringi setiap langkahnya,
dan akan mengambilnya kapan saja. Ia ingin melarikan diri. Ia ingin keluar dari tempat gelap itu. Tapi ia tak bisa berjalan lagi. Kaki dan tangannya yang patah dan jiwanya yang hancur berkeping-keping membuat ia tak bisa berlari dari rasa takut hebat yang menggerogoti jiwanya setiap detik. Ia telah terikat pada takdir dan mantra hebat yang tak bisa ia sembuhkan, yang membuat satu hari penderitaannya layak 1 tahun, dan kematian serasa menanti di samping tempat tidurnya setiap malam. Ia menjadi takut untuk terlelap. Barangkali dan hanya barangkali ia akan mati dalam tidurnya. Apakah terdengar bodoh? Iya, kalian benar. Ia tak pernah menyadari pada malam-malam ketika ia seperti melayang di udara karena rasa takut yang membuatnya terjaga dari tidur. Ia telah membunuh jiwanya berkali-kali pada malam itu. Dan saat ia tertidur, mimpi tentang kematian masih menghantuinya. Ya, bahkan dalam tidur, nerakanya tidak pernah berakhir untuknya. Lalu, ia menjadi takut untuk berbicara. Barangkali dan hanya barangkali, kata-kata yang ia ucapkan akan dikenang sebagai kata-kata terakhir. Begitu pula dengan menulis. Ia tak ingin penderitaan dan ketakutan yang meninggalkan jejak dan dikenang sebagai kenyataan pahit saat dia mati oleh orang-orang ia sayangi. Dan lalu, ia menjadi takut jika ia berbicara dan menuliskan ketakutannya, kematian akan benar-benar datang menghampirinya. Suara-suara itu begitu jelas dan berputar-putar, menjadikannya seperti raga kosong dengan tubuh seorang melayang. Mimpinya yang setinggi gunung lenyap menjadi debu, dan yang tersisa hanyalah agar ia tetap bertahan hidup. Ketakutan dan keputusasaannya yang membuatnya tak lagi menginginkan apapun. Ia merasakan mual yang hebat dan tak bisa menelan makanannya. Tapi ia bertingkah seolah tetap makan dengan nikmat, seolah ia masih menikmati hidupnya. Dan apa yang menimpanya adalah hal sepele yang cepat berlalu. Ketika teman-temannya menangisi pria dan cemburu karena pacarnya pergi bermain tanpa kabar, ia bergelut dengan kematian, berpindah dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, minum pil demi pil agar menjadi lebih baik, tertusuk jarum demi jarum, yang bahkan sakitnya tak sebanding dengan sakit di hatinya. Itulah jurang, kegelapan, ketakutan, dan kehancurannya. Tapi mereka kira ia baik-baik saja, karena ia memang bertingkah seolah ia baik-baik saja. Ia tertawa 2 kali lebih banyak dan membuat lelucon agar orang lain tertawa karenanya. Hidupnya tertinggal jauh karena perjalanan panjangnya di rumah sakit, dan ia tak ingin tertinggal, apalagi ditinggalkan. Ia ingin menjadi lebih baik dengan mengabaikan rasa sakit. Ia kira ia sedang berusaha untuk bangkit kala itu. Tapi yang sebenarnya ia lakukan adalah menghindar. Ia takut kesedihan yang terlihat. Ia takut topeng yang ia kenakan memiliki celah. Ia hanya takut seseorang mengetahui bahwa ia sedang tak baik-baik saja. Tapi, apakah kau tahu apa yang lucu sekaligus menyedihkan yang dilakukan hampir setiap manusia, dan tak hanya dirinya? Saat ia merasa benar-benar hancur dan terluka, ia akan mengupload foto di sosial medianya. Foto-foto itu bukanlah gambarnya. Terkadang tak ada caption yang menyertainya. Terkadang ia memfoto langit, halaman rumah sakit, dan terkadang bunga, dengan beberapa caption yang menunjukkan betapa kuatnya ia menghadapi segala hal yang menimpanya, tanpa pernah bercerita secara rinci tentang apa yang terjadi kala itu. Tapi apakah kalian tahu? Itu adalah sinyal yang dia buat, yang ia sembunyikan dengan topeng yang begitu rekat. Ia berharap seorang akan mengerti, duduk di sampingnya, dan membuat ia membuka topeng itu secara sukarela. Tapi kini, ia mulai memahami. Ia rasa semua orang memang seperti itu. Mereka tak pernah benar-benar berkata bahwa mereka ingin mati dan terluka. Dan sebaliknya, mereka mengunggah foto dengan caption tak jelas, dan berharap semua orang akan mengerti bahwa mereka sedang meminta pertolongan. Dan jika dipikirkan, bukankah manusia itu lucu? Mereka memberi kode karena tak suka orang tahu penderitaannya.
tapi malah mengirim sinyal berharap orang lain mengerti tentang lukanya. Pada akhirnya setiap manusia selalu ingin dipahami dan terlalu sibuk untuk memahami orang lain. Ia membenci hidup yang membuat ia tertinggal jauh dari cerita teman-teman sebayanya. Lalu ia membenci mereka yang tertawa di saat dia sangat ketakutan dan menderita. Sungguh saat kau terpuruk, seluruh dunia serasa bahagia dan hanya kau seorang yang tengah hancur. Dan sungguh saat kau terpuruk, kau menjadi lebih sensitif akan banyak hal yang sebenarnya tak masuk akal untuk melukaimu ketika kau baik-baik saja. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyembunyikan tangisannya. Tubuh kita selalu jujur dan ingin menangis saat kita benar-benar terluka. Tapi hati dan pikiran kita adalah pembohong kejam yang tak pernah membiarkannya. Dadanya terasa sesak karena menyembunyikan tangisan, dan ia melakukan segala cara untuk menghilangkan air matanya. Terkadang ia berlama-lama di kamar mandi, dan terkadang ia merendam kepalanya dalam wastafel berisi air. Ia ingin menyembunyikan kesedihannya rapat-rapat dan kembali menjadi dirinya yang selalu bahagia dan baik-baik saja. Ia merasa dewasanya berbeda dari yang lainnya. Ia kira dewasa berarti bisa mengabaikan rasa sakit yang ia rasakan. Ia kira dewasa berarti dapat menyembunyikan kesedihannya rapat-rapat. Ia kira dewasa berarti tentangnya yang selalu bisa menjadi baik-baik saja. Lalu mungkin di benak kalian akan muncul pertanyaan seperti ini. Kenapa ia melakukannya? Jika kau bertanya padanya kala itu, sungguh ia tak tahu jawabannya. Mungkinkah karena ia takut memperparah kesedihan orang tuanya, atau karena ia tak bisa menjelaskan apa-apa. Tapi mari ku ceritakan sedikit tentang mimpinya. Ia bermimpi untuk menjadi seorang yang menginspirasi orang lain. Ia ingin selalu menenangkan mereka yang berada dalam keadaan sulit. Ia ingin memotivasi mereka untuk memiliki mimpi. Ia ingin menolong banyak orang, sehingga ia merasa bahwa ia tak boleh ditolong, apalagi disembuhkan orang lain. Untuk menjadi orang seperti itu, ia merasa bahwa ia harus tegar setiap saat. Ia harus selalu baik-baik saja untuk menjadi manusia seperti yang ia inginkan. Waktu berlalu dan ia berhasil berjalan lagi. Ia membuang jiwanya yang hancur lebur dengan cara bersembunyi. Ia mencintai dirinya sendiri karena berhasil melewati semuanya sendiri. Ia mencintai dirinya sendiri karena telah bertahan sejauh ini. Dan ia sangat mencintai dirinya sendiri karena memilih untuk bangkit. Ya, aku sangat bangga padanya untuk itu. Mencintai diri berarti kita yang tak membiarkan diri kita untuk berlama-lama hancur. Mencintai diri berarti kita yang mencari kebahagiaan dan menggapai mimpi yang kita mau. Tapi ia melupakan satu hal. Tak ada yang berakhir baik dan menyembunyikan luka. Luka yang disembunyikan akan membusuk dan akan meledak bagikan bom waktu pada suatu titik dalam hidup. Kau benar bahagia. Kau benar melupakannya. Ya, kau benar-benar melupakan jiwamu yang babak belur di dalam. Ia lupa bahwa terlepas dari mimpinya, ia hanya manusia biasa. Dan manusia biasa tak harus menjadi sempurna. Gadis yang dulu sangat takut akan kematian itu mulai berpikir untuk menyayat dirinya sendiri. Ia membenci dirinya yang berpikir seperti itu. Ia jadi membenci dirinya yang selalu teringat akan semua rasa sakit yang ingin ia dapatkan, agar rasa sakit di kepala dan hatinya tergantikan dengan sesuatu yang terlihat nyata. Lalu, ia mulai membenci hidup. Tapi apakah kau tahu? Ia bukannya ingin mati. Walau semenit, tidak, walau seperkian detik. Ia hanya ingin melarikan diri dari semua realita hidupnya yang begitu pedih. Sungguh ia bukannya ingin mati. Dibanding siapapun di dunia ini, dialah yang paling ingin hidup. Ia ingin terselamatkan. Ia hanya ingin terlepas dari penderitaan. Ia menginginkan seseorang berada di sisinya, mencoba memahaminya tanpa ia harus menjelaskan, dan berkata bahwa ia telah berjuang keras.
bahwa ia telah melakukan yang terbaik, bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya, dan bahwa hidup indah yang menantinya setelah badai jauh lebih indah daripada kematian. Karena tak ada yang berjalan dengan baik, kita seringkali menyalahkan keadaan. Kenapa hidup hanya sulit untukku sekarang? Kenapa ketika aku baru saja bahagia, ada saja kesedihan yang mendekapku erat? Kenapa masa depanku begitu pudar dan sulit untuk kugapai? Dan kenapa hatiku tak bisa terselamatkan? Lalu, kita mulai menduga-duga bahwa apa yang tengah terjadi adalah hal yang pantas untuk kita dapatkan. Kita mulai bertanya-tanya, apakah kita tengah dihukum di dunia atas hal buruk yang kita lakukan? Apakah kita dibenci oleh dunia karena tak berusaha dengan keras? Atau apakah semua penderitaan ini memang pantas untuk kita dapatkan? Untukmu yang mengalami ketakutan dan gangguan kecemasan, aku bukanlah seorang ahli. Aku hanya seorang yang pernah melalui. Tapi, bukankah seorang dalam penderitaan yang sama akan lebih memahamimu dibanding yang tak pernah merasakannya sama sekali? Aku berharap bisa menemukan kata-kata ini lebih cepat waktu itu. Tapi karena aku tak ingin kalian berpikir seperti itu, aku akan membagikannya kali ini. Dalam buku Sang Alkemis berkata pada anak gembala, katakan pada hatimu, rasa takut akan penderitaan akan lebih menyakitkan dibanding penderitaan itu sendiri. Lalu, tarik napas yang panjang dan hembuskan. Berikan dirimu tepukan hangat sembari membisikkan mantra. Kau tak berada di sana dan tak akan pernah berada di sana. Kau berada di sini, di tempat ini. Kau akan terselamatkan. Hatimu akan terselamatkan. Oleh karena itu, kumohon bernapaslah di sini, hiduplah di sini, dan berbahagialah di sini. Aku mencintaimu, kan selalu begitu. Apakah akhir-akhir ini kau melihat langit yang senyum di bibirmu? Walau kau menatapnya dengan air di matamu, kau tak perlu takut. Semesta tak akan menghakimimu karena menjadi lemah. Semesta tak akan menghakimimu karena menjadi jujur dengan perasaanmu. Dibanding mencari cara untuk melupakan sedihmu dan bersembunyi dari luka, menangislah dan terisaklah. Biarkan tubuhmu beristirahat dari berpura-pura. Kau boleh marah, kau boleh memaki, luapkanlah semuanya sampai seluruh lukamu habis tersampaikan. Kau boleh membohongi seisi dunia, tapi ada satu orang yang harus kau kecualikan. Seseorang yang paling mengerti dirimu, seseorang yang akan membuatmu bahagia, dan seseorang yang selalu setia walau kau tengah hancur ataupun bahagia. Ya, orang itu adalah kau. Ibuku selalu berkata bahwa ada makna di balik segalanya, bahwa ada jawaban-jawaban tersembunyi di balik apa yang terjadi. Kenapa ini menimpaku? Kenapa kebahagiaan tak kunjung datang untukku? Terkadang jawaban datang dengan cepat, dan terkadang jawaban tak kunjung muncul. Maka dari itu, buatlah jawabanmu sendiri. Jawaban yang akan menenangkan hatimu. Aku mengalami semua ini karena aku lebih kuat dari yang lain. Aku mengalami semua ini karena kebahagiaan besar yang menantiku nanti. Apakah terdengar sulit? Ya, semuanya akan berasa begitu. Tapi marah dan menyalahkan keadaan terus-menerus akan membuatmu kehilangan kesempatan untuk melihat keajaiban yang diletakkan di atas tanganmu. Menjadi bijak bukanlah hal yang kau bawa sejak lahir. Kau harus berpura-pura bijak hingga kau bisa menjadi benar-benar bijak untuk setiap alasan dalam hidupmu sendiri. Kita selalu berpikir bahwa perjalanan adalah saat di mana hidup terasa mudah. Senyum selalu menghampiri kita, dan ketika mimpi terasa dekat.
kita melupakan fakta bahwa penderitaan juga merupakan bagian dari perjalanan. Meskipun jalan yang harus kita lalui sedikit panjang, gelap, dan menakutkan. Apakah bintang bersinar di langitmu hari ini? Kuharap kata-kataku menyentuh hatimu dan membuat kau tertidur lelap malam ini. Untukmu yang kini tengah menangis atau tersenyum pilu, kuharap kau menangkap keajaiban yang diletakkan di atas tanganmu. Selamat tidur.